dari Sabang sampai Merauke, kawan-kawan FISIP terutama, FISIP Unpas lagi apalagi. Selamat datang di Jejak Kaki. Jejak Kaki ini adalah acara talk show yang dibuat oleh Badan Mahasiswa Eksekutif Nasional lagi. Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unpas dan dinaungi oleh Departemen Dalam Negeri. Weh, tepuk tangan dong. Weh, seru. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngadain suatu talk show yang dengan tema menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Nah, ini materi yang saat ini lagi happening banget karena kita lagi ada di masa-masa untuk meningkatkan kualitas diri dan percaya diri kita nih. Nah, tanpa berlama-lama, nanti kita bakal ngobrol sama narasumber di depan sini, ada 2 orang, kira-kira siapa? Makanya jangan kemana-mana, tetap ada di talk show Jejak Kaki. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja. Narasumber pertama ini adalah seorang dosen juga, dan dia juga ini sekarang menjabat sebagai birokrat kampus. Langsung aja dibacain dulu nih ya CV-nya. Dengan nama lengkap Bapak Dr. Andes Kunkurat MSI. Lahir pada 23 Oktober 1967, menempuh pendidikan S1 di Unpas dengan jurusan Hubungan Internasional, menempuh pendidikan S2 Unpar Hubungan Internasional, dan S3 Unpad Ilmu Politik. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Lab Bahasa, dan kini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 FISIP Unpas. Bapak Kunkurat sendiri pernah menjabat juga sebagai Sekretaris Bidang Organisasi Paguyuban Pasundan, pernah juga menjadi pengawas pengisian Dewan DPRD pada daerah Pemekaran Baru Ketua dan juga Ketua KPU Bandung Barat. Tanpa berlama-lama langsung kita sambut ada Bapak Dr. Andes Kunkurat MSI. Di sini dulu ya. Boleh. Nah, Bapak apa kabar, Pak? Ntar dibuka dulu nih. Oh iya, mangga. Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar dulu, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Pak, selama pandemi ini kira-kira kesibukannya makin padat atau ternyata lebih renggang nih waktunya, Pak? Ya, biasa saja, bahkan kalau sepertinya tuh tidak ada bedanya. Kita dari pagi sampai pagi lagi terus non-stop. Betul. Bapak juga sekarang ada kelas online juga ya, Pak, mungkin yang jadi Bapak ngajar juga nggak, Pak? Ya, ngajar di HI, di HI ya, Pak. Jurusan Hubungan Internasional. Ini berarti juga ada kelas online dan juga menjabat sebagai birokrat. Mungkin perbedaannya apa nih, Pak, dari sebelum ada pandemi dan sekarang jadi ke online tuh? Apakah lebih sulit dengan adanya virtual Zoom dan sebagainya macamnya? Orang memandang ada perbedaan yang luar biasa lah ya antara online dan onsite. Tetapi sebetulnya hanya kita tidak bisa tatap muka secara langsung saja. Kalau dari aktivitas, konten, kemudian juga target-target, waktu, capaian dan lain sebagainya tetap sama. Jadi tidak ada terlalu berbeda signifikan ya, Pak ya? Tidak ada. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, untuk kawan-kawan FISIP di luar sana yang mungkin juga ada maba-maba gitu ya, Pak, pengen tahu sebenarnya tupoksi dari Wadek 1 itu apa sih, Pak? Ya, Wadek 1 itu pertama pembantu dekan ya. Dekan itu adalah pimpinan fakultas yang dalam hal ini dijabat oleh Pak Budiana ya, Pak Dr. M. Budiana, dibantu oleh 3 wakil ya, wakil dekan 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan saya menjabat wakil dekan 1 sejak Maret 2019 ya, jadi sekarang menginjak ke tahun ke-2 ya, menuju tahun ke-3. Dulu namanya nomenklatur jabatannya pembantu dekan ya. Tapi sekarang secara nasional ya, mungkin yang mengatur nomenklatur tersebut adalah Dikti, namanya menjadi wakil dekan. Jadi dimanapun fakultas itu terdiri dari dekan dan para wakil dekan, seperti itu. Nah, kemudian kalau sederhananya wakil dekan 1 itu adalah bidang akademik,
begitu, kemudian wakil dekan 2 bidang keuangan, dan wakil dekan 3 adalah bidang kemahasiswaan. Cuma sekarang itu di Dikti itu sudah mulai berubah ya tupoksinya, bahwa dekan 1 itu membidangi tentang riset dan keunggulan. Kemudian bidang 2 itu adalah bidang sumber daya manusia, kelembagaan dan keuangan. Nah, bidang 3 itu adalah bidang kemahasiswaan dan proses pembelajaran, ya. Tetapi itu belum ditetapkan terutama di Universitas Pasundan, dalam hal ini FISIP. Jadi nomenklatur dan tupoksinya masih yang lama, yaitu tadi bidang akademik, keuangan dan kemahasiswaan, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman sekarang udah tahu ya kalau misalkan Wadek 1 itu tupoksinya adalah selain membantu dekan juga sebagai bidang akademik ya. Nah, langsung aja nih Pak, sekarang kan lagi masa pandemi kayak gini nih, udah hampir 1 tahun juga Pak. Menurut Bapak sendiri gimana sih Pak dengan efektivitasan kuliah online? Gimana Pak menurut Bapak? Memang regulasi itu mengatur ya bagaimana kuliah daring ini tetap menjadi kuliah yang sama dengan luring ya. Tetapi ternyata memang kuliah daring itu tidak se-meaningful yang luring ya. Kenapa? Karena memang dalam proses pengajaran begitu itu dari dulu berpadu antara theoretical di kelas dan juga praktikal begitu ya, baik itu di internal kampus maupun di luar kampus. Nah, yang kedua ini yang praktikal di kampus dan di luar kampus ini bahkan pengajaran begitu yang sesi teoretik itu sekarang sedang break begitu karena adanya pandemi. Sekali lagi bahwa regulasi itu mengapa selalu seolah bagaimana caranya tetap begitu, karena proses belajar mengajar itu tidak bisa berhenti total ya. Tetap harus dilaksanakan, diakui bahwa meskipun tidak se-meaningful yang baik itu luring maupun daring ya. Kenapa dua-duanya? Karena saat pandemi itu berlangsung kita ini sedang sedang mencoba praktek pembelajaran dalam blended learning. Jadi ada yang online dan ada juga onsite begitu, atau daring dan luring begitu. Nah, ukuran efektivitas mungkin tidak hanya dilihat dari bagaimana mahasiswa itu mendapatkan skor atau nilai, tetapi juga bagaimana dia tuh sesungguhnya secara hakiki mendapatkan ilmu ya. Ya, seenggaknya bahwa kalau memang hanya online saja, kalaupun tidak dirasa efektif, ya tetap agak kurang lah ya, sehingga semua teman-teman mahasiswa ini menunggu-nunggu bagaimana kuliah itu segera kembali kepada posisi normal seperti itu. Nah, untuk dari segi dosennya sendiri nih Pak, berarti kan harus ada upgrading dari yang mungkin sebelumnya dosen tidak menggunakan laptop atau mungkin di kelas lebih banyak menulis di kelas, sekarang dituntut untuk bisa menggunakan gadgetnya sendiri-sendiri ya Pak ya? Ya, saya garis bawahi dituntut ya. Kenapa? Kadang-kadang kita kan dipaksa oleh situasi ya. Betul. Karena kan kita mengerti betul tentang hukum bahwa life is never flat ya. Tiba-tiba kita berubah. Betul. Bahkan perubahan itu menjadi sebuah keabadian ya. Nah, seberapa jauh perubahan itu ya seperti sekarang, perubahan situasi kondisi yang kita tidak bisa perhitungkan, bahkan kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Sampai sebegininya ya efek dari pandemi ini. Orang yang biasanya ngapel itu datang ke rumah begitu ya. Sekarang itu harus makeover di kameranya begini gitu ya. Iya, betul. Nggak tahu tuh apakah
percintaannya menjadi artifisial atau atau memang murni seperti itu tumbuh ya, karena situasi begini ini tentunya harus ada adaptasi secara terus menerus ya, sehingga kita bisa tetap performa, kemudian juga target-target capaian dan lain sebagainya itu selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan begitu. Nah, termasuk bahwa pembelajaran daring ini ya itu tidak hanya dosen tentunya ya, mahasiswa ada beberapa handicap yang regulasi atau pemerintah tetap kan mencoba mengadaptasikan, baik itu bagaimana meningkatkan teknologi itu sehingga bisa jaringan itu terpenuhi kepada seluruh pelosok daerah, dan juga bagaimana di sisi dosen ya. Kalau saya dalam rapat-rapat mengistilahkan supaya mudah mengerti, ada dosen tukang ojek, ada dosen gojek gitu kan. Ya. Dulu tukang ojek itu marah ya, tukang ojek pangkalan itu marah kepada Gojek atau Grab begitu ya. Betul. Ini bukan iklan ya, supaya memudahkan aja untuk memahami. Tapi lama-lama karena tuntutan, ya, karena tuntutan mereka yang ojek pangkalan nggak bisa marah lagi. Bahkan dia kalau ingin maju dituntut bagaimana caranya memfungsikan gadget, dia paham bagaimana gadget itu dilakukan, difungsikan untuk bisnisnya seperti itu. Nah, sama juga dosen begitu. Sehingga ada updating, ada training begitu, sehingga dosen itu bisa adaptasi terhadap pembelajaran daring itu sendiri. Dan itu juga mahasiswa juga seperti itu. Ya, jadi memang pandemi ini benar-benar membawa kita akhirnya yang semula menjadi manusia yang mengikuti zaman hanya secara lamban, mungkin Pak dengan adanya pandemi, saya sendiri gitu ya Pak merasakan ketika Zoom itu pertama kali ada, Google Meeting dan segala macam harus dituntut harus mengerti bagaimana melaksanakan dan bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut gitu ya Pak ya. Ya, yang perlu disadari juga bahwa kita dituntut untuk tidak memaksakan kehendak ya, karena kehendak kita ini sepenuhnya harus atmosfer juga ikut mendukung. Ya, jadi misalnya ada tuntutan mahasiswa ingin segera belajar luring gitu. Mungkin mahasiswa tersebut merasa fit begitu kan. Saya nih kok masa pandemi ini nggak terasa apa-apa begitu kan. Kenapa pura harus takut? Ini konspirasi dan lain sebagainya begitu kan. Tapi mahasiswa yang pernah kena begitu, kemudian men-share bagaimana pengalamannya. Nah, baru mahasiswa yang tadinya tidak menyadari menjadi sadar. Dan mungkin berpikir dua kali untuk dalam posisi seperti ini memaksakan dirinya untuk sebut saja menuntut belajar onsite begitu. Karena onsite ini panjang. Menurut regulasi dari kementerian itu kan boleh onsite dan online boleh dilaksanakan sekarang. Tetapi syaratnya itu harus memenuhi SOP. Pertama harus menyepakati antara dosen dengan mahasiswa. Kesepakatan mahasiswa itu harus ada izin orang tua, gitu kan. Misalnya orang sebut saja Anda orang Jakarta, begitu ya. Sepakat, oke, saya sanggup untuk mata kuliah atau untuk perkuliahan onsite, begitu kan. Kemudian izin. Kata orang tuanya nggak masalah deh, silakan kasih bukti tanda tangan orang tua. Ketika dia perjalanan ke kampus ternyata dihadang oleh regulasi daerah. Pertama regulasi kabupaten kota misalnya. Ini kan Unpas di kota Bandung. Ternyata kota Bandung ini masih merah, nggak bisa dia menerima tamu yang kemudian kos misalnya, nanti kan tetangga kosnya juga ketakutan. Mungkin orang yang punya kosnya ingin segera ada pendapatan lagi, tapi kan lingkungan sekitar masih menolak. Kemudian juga
dosennya sendiri kan di atas 50 itu tidak bisa onsite. Di bawah 50 itu bisa onsite. Jadi banyak faktor sehingga ya tadi batasan tentang kita dituntut untuk tidak memaksakan kehendak dan juga dituntut untuk memaksakan diri. Misalnya tadi bagaimana memahami teknologi informasi, laptop, kemudian gadget dan lain sebagainya ya. Itu kita harus paksa, harus bisa itu. Bahkan tidak hanya kalau di tingkat pendidikan dasar itu kan anaknya sekolah daring. Ya, betul. Nah, itu kan dipaksa dituntut ibunya juga harus paham. Kalau enggak kan repot. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi di sisi lain kita juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk karena kan kalau dalam keterangan agama ya hadis ketika itu ada wabah taun itu kan apabila kita dalam kondisi wabah kita tidak boleh datang ke tempat wabah itu atau orang yang kena wabah tidak boleh menyebar gitu. Seperti itu ya, tentu ini kan harus disikapi secara arif bahwa tidak ada kata lain selain bersabar tapi tetap beraktivitas seperti itu. Nah, kalau misalkan menurut Bapak sendiri prediksinya kapan sih kita bisa kuliah tatap muka? Kalau regulasi itu menuntut kita untuk memilih ya, apakah mau online atau mau onsite. Namun kita sendiri kan menyaksikan bahwa semesta ini masih belum mengizinkan untuk bahkan sekarang kan istilah lockdown, kemudian muncul istilahnya apa ya dulu itu kalau di luar negeri kan lockdown, kalau di ini PSBB. Nah setelah PSBB ada PKKM, kemudian juga ada PKM mikro gitu kan. Nah ini terus artinya adalah bahwa situasi ini belum memungkinkan. Sehingga kalau ditanya prediksinya kapan, ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan. Contoh misalnya begini, semester genap ini kita kan nanti akan diakhiri oleh libur Idul Fitri. Ya, nah setelah libur Idul Fitri masuk ke tahun ajaran mahasiswa baru. Kalaulah pasca Lebaran atau libur Idul Fitri ini pandemi ini tidak rising, tidak naik, mungkin landai begitu, kemudian suasana menjadi permisif untuk mahasiswa masuk, daftar, bisa PPKKMB, ospek begitu, bisa langsung begini. Tapi kalau Lebaran kan ngumpul orang, ya, begitu. Kemudian kan itu, ya? Ada lagi klaster Idul Fitri, zep lagi, ya udah. Mungkin bisa 1 semester, bisa 1 tahun gitu. Ya kita berharap lah. Di sisi lain kan pemerintah ini sedang mengupayakan efektivitas pelaksanaan vaksin ya. Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita bisa dipercepat kepada kondisi normal seperti itu. Betul, jadi sabar ya untuk teman-teman semua yang di rumah yang kira-kira ingin cepat-cepat ke kampus, ketemu sama teman-teman dan belajar di kelas lagi. Mungkin kita harus lebih menahan diri agar jangan sampai menularkan virus ini kepada sekitaran kita. Jadi sabar, hold dulu di rumah aja. Nah, rasanya nggak pas nih Pak kalau kita cuma ngobrol berdua. Saya masih punya 1 bintang tamu lagi nih, narasumber. Nah ini tuh adalah seorang pejabat kampus juga tapi di tingkat mahasiswa. Tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil Kang Yanuar. Kurang rame soalnya kan jadi mahasiswa, lebih rame lagi suaranya. Kang Yanuar, dibacain dulu CV-nya nih. Nama lengkap Yanuar Nurul Fazri. Lahir di Sumedang 22 Januari tahun 2000. Sekarang pernah menjadi anggota bidang humas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas tahun 2017 sampai 2018. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unpas tahun 2018 sampai 2019. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unpas 2019 sampai sekarang. Di luar kampusnya,
Kang Yanuar ini ternyata aktif juga nih. Pernah menjadi anggota bidang hubungan antar lembaga PP Ikatan Pelajar Persis tahun 2017 sampai 2018, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Dakwah PP Ikatan Pelajar Persis tahun 2018 sampai 2020, Bidang Pengembangan Edukasi Komunikasi Your Day tahun 2018 hingga sekarang, dan juga pernah magang di bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumedang mulai Juli hingga Agustus 2020, betul ya Kang? Aktif juga berarti. Ya gitulah. Kita seangkatan, kita lagi Iya, bro aja seangkatan. gimana bro? Iya bro aja deh, biar santai. Nah ini Yanuar sendiri sekarang kesibukannya sepadat ini gimana nih saat pandemi? Sepadat ini ya pada akhirnya nanti kita gimana caranya buat ngatur manajemen waktu, terus punya tanggung jawab di internal kampus, kemudian juga punya tanggung jawab di luar kampus. Ya gimana caranya kita bisa manage itu supaya balance lah, supaya balance gitu. Lebih ke kitanya sih, pinter-pinter manage waktu aja gitu. Betul. Dan juga kan Kang Yanuar sendiri tuh asli orang Sumedang nih. Berarti bolak-balik Bandung Sumedang nih? Udah ngekos di Bandung. Oh udah ngekos, jadi aman lah ya, nggak Iya. bolak-balik. Nah kalau boleh tahu, Kang Yanuar ini kan selaku Ketua Komisi 1 DPM. Ya, Kalau betul tupoksinya DPM itu apa sih Kang? tupoksi DPM secara keseluruhan berarti DPM itu kan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, di DPM itu kayak semacam DPR-nya lah kalau misalkan di Indonesia. Jadi lembaga legislatif yang tugasnya buat undang-undang lah, pada umumnya kayak gitu. Jadi karena yang di Komisi 1 itu fokusnya di bidang legislasi, peraturan, perundang-undangan untuk kelembagaan divisi Unpas. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi tugasnya lebih ke legislasi, peraturan Iya, dan segala macamnya ya. buat peraturan undang-undang kayak gitu Iya lah. undang-undang. Nah, gimana nih persiapan dan sejauh ini menjabat mungkin saat masa pandemi, ada kesulitan nggak ketika merancang undang-undang? Oh iya. Padahal mungkin kitanya nggak ada di kampus gitu kan? Ya itu masalahnya sih sedikit. Justru banyak hambatannya ketika memang kondisi pandemi. Sementara kan DPM itu, apalagi Komisi 1, membahas rancangan peraturan atau undang-undang itu otomatis harus diskusi panjang gitu kan. Sementara kalau misalkan lewat virtual meeting itu ya terbatas gitu ya dari segi waktu dan tidak efektif terkadang gitu. Jadi diharuskan untuk rapat ya, tapi karena kondisinya pandemi agak sulit gitu. Tapi kita coba adaptasi, coba buka rapat-rapat lewat virtual meeting gitu kan. Dicobalah sedikit-sedikit gitu. Karena kan bicara buat peraturan undang-undang itu kita gak mau lah kayak terkesan tertutup, terburu-buru gitu. Kayak semisal kemarin DPR yang dibuat RUU yang banyak kontroversial gitu kan. Nah, Komisi 1 juga pun sama gitu. Tidak mau terkesan buru-buru gitu kan. Karena memang kondisi pandemi ini harus bisa kita sesuaikan, kita harus bisa adaptasi dan harus kita jalanin lah pada akhirnya mah gitu. Kalau dari segi peraturan yang dibuat oleh Komisi 1 sendiri, ada perubahan nggak dari sebelum pandemi dan sekarang menjalani pandemi ini? Ada beberapa kayak semisal di administrasi ya, administrasi surat menyurat itu yang awalnya harus misalkan lembaga eksekutif atau BEM atau himpunan itu harus ngasih surat ke sekre kan. Ya. Tapi sekarang kita bisa lewat email gitu, jadi via elektronik. Surat menyurat semua via elektronik, proposal dan lain sebagainya itu dikirim lewat email gitu. Karena ya tadi kembali lagi disesuaikan dengan pandemi, segala sesuatunya harus disesuaikan. Makanya tadi surat dikirim lewat email gitu, kayak gitulah. Itu beberapa peraturan. Terus kemudian terusus untuk yang tahun sekarang mungkin terkait pemira yang awalnya itu pencoblosan langsung, mungkin ada kemungkinan
akan dilakukan secara electronic vote atau e-voting. Nah itu sekarang lagi dirancang, lagi dibahas sama teman-teman DPM dan kelembagaan yang lain. Gitu. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru, Pemira itu apa sih Kang? Pemira itu pemilihan umum mahasiswa raya yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi Pemira itu ibarat pesta demokrasinya di FISIP Unpas lah. Kayak halnya kalau misalkan di nasional itu ada pemilu gitu. Nah di kita pun ada, yaitu pemilihan mahasiswa raya. Mahasiswa itu nantinya memilih siapa yang berhak menduduki kekuasaan atau ya kelembagaan di eksekutif maupun legislatif. Jadi Pemira itu ada Pemira eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden BEM, kemudian memilih gubernur himpunan mahasiswa jurusan, kemudian ada Pemira legislatif untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi gitulah ya Pemira secara umumnya kayak gitu. Jadi ini seperti miniatur negara ya? Ya. Jadi mahasiswa diikut sertakan untuk mencoba voting, jangan sampai golput juga. Iya pasti. Karena itu penting juga ya, nilai Ya. suara itu satu orangnya. Karena kan satu suara itu yang menentukan siapa yang nanti menang, kemudian siapa yang nantinya itu melanjutkan kelembagaan gitu. Jadi kan ketika dia milih, dia berhak minta pertanggungjawaban kepada yang menang di sana gitu. Jadi penting lah karena di kita ya tadi dikatain kayak miniatur demokrasinya Indonesia yang memang, tapi ini adalah sebuah ajang pembelajaran, bukan ajang gontok-gontokan kayak parpol di luar gitu ya, maksudnya yang sampai fanatik buta, sampai ada kerusuhan gitu kan. Tidak lah, tapi ini adalah ajang pembelajaran buat semua mahasiswa untuk sama-sama belajar politik. Betul, karena kita kampus FISIP, Iya. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Gitu. Nah semakin seru pembahasannya, mau kita lanjut kepada Bapak Wadek 1 nih Pak. Nah kan sekarang itu lagi ada isunya kampus Merdeka Belajar, atau bahkan mungkin sudah ada beberapa kampus yang menerapkan. Nah untuk FISIP Unpas sendiri kesiapannya gimana Pak untuk menghadapi kampus Merdeka Belajar? Kampus Merdeka itu ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, MBKM istilahnya. Dulu saya nyebutnya KMMB, tapi ternyata lebih memasyarakat MBKM. Itu adalah merupakan produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini, nah Mas Nadiem ini menggagas bahwa perlu adanya kompetensi tambahan dari mahasiswa yang seolah-olah dijajah oleh sebuah kurikulum gitu kan. Jadi kata merdeka ini kan seolah-olah sebuah kondisi yang diawali oleh kondisi yang terpaksa itu terjajah kemudian lepas begitu ya. Iya. Nah melalui regulasi ya peraturan menteri nomor 574 kalau nggak salah tahun 2020, di situ dikatakan bahwa mahasiswa itu untuk menuntut sampai pada jenjang S1 itu kan SKS-nya itu 141 SKS. Nah, kalau dulu 140 SKS itu sepenuhnya belajar di kampus ya, dan linier di prodi yang sudah saudara mahasiswa itu pilih, misalnya komunikasi. Sampai akhir itu adalah diakhiri oleh tugas akhir, skripsi, sidang, sarjana. Tapi sekarang melalui MBKM ini di semester 6 mahasiswa itu dibolehkan memilih satu kompetensi tambahan. Kompetensi intinya adalah atau core kompetennya itu kan komunikasi. Nah, tetapi mahasiswa itu dibolehkan untuk memilih prodi lain. Baik itu di dalam universitas maupun di luar universitas. Nah, kampusnya harus memfasilitasi. Contoh misalnya
apa namanya ketua BEM, ketua BEM sudah lewat ya, semester berapa? Sekarang? Semester 7 Pak. Semester 7. 8. 8. Nah, itu harus sudah KM. Nah, bagi yang mau menginjak ke semester 6 gitu kan, nanti boleh memilih prodi, misalnya gini, saya senang musik gitu. Nah, kayaknya saya bisa mengembangkan potensi saya di musik. Nah, itu boleh kita satu semester mengambil prodi musik di Fakultas Sastra Unpad, gitu kan? Satu semester. Nah, kuncinya adalah prodi tersebut harus punya kerjasama dengan Fakultas Sastra, begitu. Ya, nanti 6 bulan beres belajar, nanti skornya kita menerima transferan dari prodi seni tersebut kepada prodi komunikasi. Nah, itu MB. Nah, kemudian KM. KM itu adalah kampus merdeka. Jadi selama ini kan kita seolah-olah ya, quote and quote, dijajah bahwa kuliah itu di kampus Lengkong. Kalau nggak kuliah di kampus, berarti nggak kuliah. Nggak kuliah di Lengkong berarti nggak kuliah. Yang dinamakan kampus itu adalah gedung di mana proses belajar formal itu berlangsung di dalam kampus. Nah, yang disebut dengan kampus merdeka, kampusnya itu adalah semesta. Gitu. Melalui 8 kegiatan. Pertama, sektor independen. Gitu kan. Misalnya mahasiswa bisa memilih menjadi volunteer. Gitu kan. Kemudian di satu lembaga, baik itu lembaga yang sudah terakreditasi atau belum lah gitu. Yang kedua adalah bisa di DUDI namanya. DUDI itu dunia usaha dan industri. Yang ketiga bisa mengajar. Misalnya dengan bahwa komunikasi tapi rasanya saya tuh menyenangi dunia pedagogis, belajar mengajar, pengajaran dan sebagainya bisa gitu kan. Kemudian bisa di research ya, di dia internship atau magang di aktivitas riset gitu. Kemudian juga bisa wirausaha gitu, wirausaha gitu kan, entrepreneur. Kemudian juga di pemerintahan desa. Jadi ikut dalam proyek-proyek pemerintahan desa. Gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu ada 8 aktivitas seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana kesiapan lembaga, nah kebetulan tidak setiap universitas atau prodi itu langsung mempraktekkan MBKM. Meskipun ini kan merupakan sebuah paradigma yang luar biasa lah ya, begitu. Tetapi kita Unpas ini kebetulan prodinya ikut dalam hibah MBKM, ya, kompetensi kemudian kita dapat sehingga kita harus mempraktekkan MBKM itu di semester 6. Makanya semester 6 sekarang yang ongoing ini sudah dilakukan MBKM. Itu diantaranya ada yang pertukaran pelajar, ya. Kemudian juga ada yang magang di sana sini begitu. Kalau dulu batasan magang itu, misalnya di antara kalian, ya, teman-teman mahasiswa magang di suatu tempat, taruhlah di bank, misalnya. Di bank itu ya atau di perusahaan X misalnya, paling 3 bulan. Kemudian hanya ketik, fotokopi begitu. Tidak, ini harus dia involve 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Nah, ada yang masuk magang itu sendiri melalui tes, ya. Ada yang tidak. Yang tes ini yang banyak peminat, misalnya ke BUMN, gitu, ke Pertamina misalnya atau ke mana lah. Nah kemudian mitra itu oleh pemerintah juga disiapkan, seperti misalnya BUMN itu menyiapkan, harusnya wajib menyiapkan menerima yang magang itu 50.000 mahasiswa. Kayak banyak ya, kayak banyak. Seperti banyak, padahal kan kita seluruh Indonesia 8 juta mahasiswa. Artinya kalau mau ke sana semua harus ada mekanisme selection. Gitu kan. Nah kemudian mitra ini ya merupakan keniscayaan bahwa lembaga ini, fakultas atau prodi ini bekerja sama dengan pihak-pihak luar, baik itu dalam konteks
implementasi MB maupun implementasi KM gitu. Baik itu implementasi Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka. Gitu. Nah, kemudian bagaimana bobot SKS-nya disepakati. Gitu. Kemudian nanti nilainya seperti tadi, ya, bersepakat antara perusahaan dengan disebutnya DPA, dosen pembina akademik, bersepakat untuk menilai biasanya yang sifatnya soft skill dan hard skill lah ya. Perilakunya bagaimana, dia rajin enggak, kemudian dia bisa beradaptasi enggak, dia punya kompetensi lain atau enggak begitu. Nah, kemudian mitra ini itu ada klasifikasinya, ada mitra yang menerima internship atau magang, kemudian menerima juga diserap lulusannya, gitu. Ada yang hanya menerima magang, gitu. Kalau yang menerima misalnya dari 10 orang yang magang di perusahaan X, ternyata dia menerima 5. Gitu. Apa ada yang langsung meminta 5 si A, si B, si C karena udah kenal ya 1 tahun. Iya mah yang 5 berdegong lah, naon dia ngalirkeun misalnya gitu kan. Bisa seperti itu. Gitu. Nah, itu yang disebutkan MBKM itu. Tapi gak berlaku ya Pak buat angkatan kita gak berlaku. Nah itu, jadi ya namanya juga regulasinya datang belakangan. Iya. Berarti mulai angkatan 18 ke bawah berarti Pak? Ya, semester 6 ke bawah. Meskipun ini kan opsional. Opsional dong. Kalau diwajibkan kan berarti dijajah kembali. Oh iya, benar. Opsional itu boleh memilih, tapi boleh juga tidak yang konvensional seperti sekarang. Nah, untuk gelarnya sendiri berarti mengikuti gelar kuliah aslinya, Pak? Makanya jadi sarjana itu nanti nggak akan dilirik. Ijazah sarjana itu yang akan dilirik. Yang dilirik itu adalah SKPI. SKPI itu adalah sertifikat pendamping ijazah. Itu yang dilihat nanti. Sekarang gini, misalnya siapa namanya? Bunga setelah lulus di komunikasi, aku mau kerja di bank, BCA, Mandiri, BJB misalnya. Sebutnya KB, supaya itu iklan gitu. Ya. Kemudian ketika masuk, pasti apa yang dilakukan apa coba? Dilakukan. Training kan? Training. Nah ini inefisien, di luar negeri nggak ada yang kayak begitu. Ya. Ngapain harus training lagi gitu kan? Makanya kalau si bank tersebut menerima, karena ada program KM tadi, ya udah yang diterima adalah yang sudah pernah magang di sini aja, karena sudah dididik kan gitu. Seperti itu. Nah, makanya yang dilihat tuh SKPI nanti. Kalau sarjananya flat lah. Nah, karena apa? Kalau sarjana itu nanti mata kuliah yang core subjeknya itu adalah standar saja. Gitu. Tapi kalau model beginilah, saya punya lembaga usaha, merekrut tenaga kerja yang daftar 10 orang, kita butuh 5 orang, kan ditinggali kan? Ini apa kompetensinya? Lah, sekarang nomor 2 lihat IPK mah. Meskipun IPK bukan berarti tidak penting. Ya, tapi selain IPK dia punya kelebihan apa? Nah, itu. Seperti itu. Jadi mungkin kesempatan untuk mahasiswa yang tidak memiliki soft skill atau tidak berkuliah di jurusan yang diinginkan masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan soft skillnya di dunia pekerjaan ya Pak ya nanti. Ya, kalau dulu kan begini. Bolehlah si A, si B itu kuliah di komunikasi, tapi dia pergaulannya yang di Persis lah, di di organisasi ini. Dan justru sebetulnya yang mengangkat karirnya itu mungkin hanya persentase berapa dari sekolah formal. Tapi sebetulnya kematangan diri, kedewasaan berpikir, ya, kemudian keberanian mengambil keputusan, leadership, itu sesungguhnya kita belajar dari luar. Gitu ya. Karena betul-betul live kan. Seorang pemimpin tuh bedanya kan dia itu berani mengambil keputusan. Gitu. Karena kalau dia tidak berani mengambil keputusan bukan pemimpin. Gitu. Nah, itu dilatih di luar kampus. Untuk standarisasi mahasiswa yang ingin mengikuti Kampus Merdeka ini apa sih Pak? Apa?
standarisasinya untuk mahasiswa yang ingin mengikuti Apakah ada kampus? syarat-syarat Ya. tertentu? Ya kan mata kuliah prasyarat yang sebelumnya ditempuh dengan lancar lah ya. Betul. Kemudian KHS-nya juga memenuhi syarat pengambilan. Normal aja seperti itu, tidak ada khusus misalnya si emang goreng patut tong asup MB, wah gitu kan. Oh iya mah misalnya kasep iya mah supkeun kan dia enggak. Gitu. Jadi equal lah sama. Jadi siapapun juga berhak mendapatkan kesempatan ya Pak mengikuti kegiatan Kampus Merdeka Belajar ini. Iya, sama semua. Semua punya akses untuk merdeka, untuk berekspresi, kemudian menjadikan kompetensi tambahan sebagai kompetensi penyerta. Begitu. Kalau dulu kan hanya bisa diraih oleh bergaul, Iya. tapi sekarang itu pergaulan itu dibuktikan dengan sertifikat. Oh, iya. Gitu. Gimana Kang Yanuar mau ngulang lagi kuliah biar ikutan? Enggak deh. Terus kami kedua-kedua tahun, Pak. Nah, kita lanjut sama Oke, Kang oke. Yanuar nih pertanyaannya. Selain tadi, kalau misalkan dikasih kesempatan milih Kampus Merdeka mau ngambil jurusan apa Kang? Jurusan Kedokteran? enggak sih. Oh enggak. Tapi tetap pada bidang sosial humaniora mungkin. Tapi punten motongnya khusus untuk kedokteran nggak bisa. Oh gitu. Oh, khusus. Ya gak bisa aja Pak, bisa salah, kayak malprakteknya Pak. Oh, Dor kamu teh ngambil non teh fakultas kedokteran. Karena kisah semester bisa praktek, wah iya mau praktek. Iya, kan. mau Wah, praktek. Paling ke ini sih, kalau misalkan mau belajar terkait ke filsafat atau politik. Oh. Filsafat atau politik. Ke sana kalau misalkan ada kesempatan. Tapi ya enggak deh kayaknya. Paling nanti aja. Kalau S2 itu Pak sama Nah, iya. sistemnya. Nah S2 itu kan MBKM itu berlaku untuk S1 ya. S2 itu kan lebih ke menjurus kepada spesialisasi ya. Ya, spesial. Oh, berarti hanya berlaku buat. Jadi Udah dianggap mau ngarah ke S2 lagi ya Kang Yanuar nih? Ya mimpi aja dulu. ya, harus lah. Berangan-angan dulu. Betul, harus kan mimpi kan harus setinggi langit ya. Betul. Nah lanjut sama Kang Yanuar nih, pembahasannya seru. Gimana sih Kang menanggapi dari DPM sendiri ya, menanggapi aspirasi mahasiswa Divisi Unpad sendiri nih? Cara DPM menyikapi aspirasi Ya. mahasiswa gitu. Ya mungkin karena basic pengalamannya berarti udah tahun ketiga Pak Abi di DPM. Menyikapi aspirasi mahasiswa yang jelas DPM harus menjadi garda terdepannya untuk mendengar aspirasi. Kalau misalkan di DPM itu ada program namanya Aspiration Day, kemudian masa reses, itu program-program untuk menampung aspirasi mahasiswa. Kemarin itu kita baru ngelaksanain tuh Aspiration Day yang kita sebar Google Form itu beberapa pertanyaan buat mahasiswa terkait permasalahan kampus. Kemudian gimana caranya kita menyikapi? Ya kita pertama ya kita dengarkan dulu, kemudian apa yang menjadi keinginan daripada mereka. Cuman yang mungkin yang sedikit jadi catatan atau menjadi kajian khusus buat TPM itu terkait penyeleksian ini gitu, penyeleksian aspirasi ini. Jadi kan ada juga beberapa mahasiswa yang kadang minta hal-hal yang tidak logis gitu kan, seperti misalkan ingin ingin penambahan lahan, itu kan tidak bisa 1 bulan 2 bulan ya untuk disampaikan. Tapi gimana caranya kita harus bisa menyeleksi apa yang menjadi urgensi, kedaruratan dan kepentingan umum lah, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, tapi apa yang menjadi permasalahan umum gitu. Kayak semisal kemarin banyak yang mengeluhkan Pak terkait sistem akademik gitu, web terkhususnya yang sering error. Nah itu ya yang kita sampaikan, itulah yang kita perjuangkan. Yang memang itu semua mahasiswa ngerasain hal itu gitu. Semua mahasiswa merasa terkendala dengan web yang sering error. Ya kita tuh seleksi seperti itu, apa yang menjadi kepentingan umum. Nah itulah yang kita sampaikan gitu. Gak mungkin kan kita hanya
mengakomodir kepentingan individu atau kepentingan kelompok gitu. Kayak misalkan kayak ada mahasiswa ke DPM minta perbaikan nilai kan nggak bisa gitu ta. Minta perbaikan nilai itu kan masalah individu gitu. Nah itu nggak bisa lah kita akomodir gitu kan. Nah jadi Kalau kita minta perbaikan gizi bisa lah. nah, perbaikan gizi bisa. Nah kayak gitu kan ada beberapa mahasiswa yang kita akomodir ya yang menjadi kepentingan umum karena ya harus itu dulu yang diutamain gitu. Mungkin itu. Jadi Tapi nanti di kita luar sampaikan dari tanggal Aspiration Day itu apakah kita sebagai mahasiswa masih bisa untuk mengungkapkan aspirasi di luar daripada hari pekan bisa. aspirasi itu? Sebetulnya ruang kelembagaan baik itu legislatif maupun eksekutif itu harusnya terbuka ya. Harusnya terbuka dengan apa yang menjadi keluhan, kemudian apa yang menjadi kepentingan mahasiswa. Sebetulnya terbuka untuk misalkan setiap hari karena kan ada official akun tuh. Official akun, ada email gitu kan. Silahkan buat teman-teman mahasiswa kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan keluhannya gitu. Lewat DPM bisa, lewat BEM juga bisa, lewat himpunan juga bisa. Seharusnya kita terbuka gitu. Karena ya rakyat kita ya mahasiswa gitu. Rakyat kita mahasiswa ya Pak yang menjadi kepentingan mahasiswa umum ya itu yang harus diutamain. Nah nanti setelah itu, setelah kita rekap, barulah kita sampaikan kepada pihak birokrat, kepada pihak fakultas atau bahkan ke pihak universitas gitu yang sekiranya memang menjadi permasalahan mahasiswa pada umumnya gitu mungkin. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalkan udah kelewat nih kemarin pekan aspirasinya, sekarang masih bisa ya? Bisa DM aja official akun DPM. Betul. Atau mau langsung ke Kang Yanuar sendiri boleh. Iya nanti bisa. Nah Kang, sejauh ini kan ngelihat dari CV juga sama kegiatannya aktif banget nih. Menurut Kang Yanuar sendiri nih, gimana sih caranya agar mahasiswa tuh lebih aktif dalam perkuliahan maupun organisasi di luar perkuliahan? Aktif dalam perkuliahan dan organisasi. Mungkin kalau aktif dalam perkuliahan, Yanu akhir-akhir ini mulai nggak aktif ya Pak. Maksudnya dari semenjak semester berapa ya? Semester 5 gitu, itu mulai turun lah intensitas perkuliahan. Jadi lebih karena lebih banyak kegiatan di organisasi. Jadi dan memang lebih tertarik dengan dunia organisasi. Jadi pada akhirnya banyak cari ilmu pengetahuan, banyak cari pengalaman itu di organisasi. Karena bagi Anu kalau misalkan yang dulu ya Pak, yang dulu itu kan kelas baku gitu ya, baku, formil gitu kan, dan terbatas gitu. Bicara satu mata kuliah, 1 minggu itu hanya berapa jam, diskusi pun terbatas. Tapi di organisasi itu ya kalian mau diskusi kapanpun bisa gitulah istilahnya. Makanya Yanu ketika hidup di organisasi ya banyak juga gitu referensi ilmu pengetahuan, banyak pengalaman di sana. Nah buat teman-teman mahasiswa ya, apalagi sekarang ada misalkan kurikulum yang hadir MBKM ini seharusnya ya Pak, seharusnya bisa menopang lah, seharusnya bisa menopang teman-teman mahasiswa untuk bisa berkreativitas gitu. Kemudian gimana caranya misalkan dia kalau misalkan itu tergantung orangnya ya mau aktif di organisasi atau tidak itu pilihan. Tapi yang Yanu rasa ketika kita punya pengalaman di organisasi kita akan terbiasa dengan permasalahan. Mungkin kalau misalkan teman-teman mahasiswa yang hanya sekedar kelas gitu kan, mungkin permasalahannya ya apa sih paling tugas gitu kan, tugas nilai sama dosen gitu. Tapi kalau misalkan bicara konteks organisasi permasalahannya luas. Nah dari situlah kita belajar gitu. Dari situlah kita belajar. Jadi ketika nanti teman-teman mahasiswa lulus itu ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan nyata gitu ya di masyarakat, terjun di masyarakat, itu sudah terbiasa dengan permasalahan-permasalahan seperti itu karena sudah dibiasakan dari organisasi. Jadi menurut Yanu ya penting gitu untuk berorganisasi karena itu ruang apa ya, ruang pembelajaran, ruang cari pengetahuan, cari pengalaman agar supaya nantinya ketika ya lulus lah, katakan lulus, otomatis kan akan dihadapkan dengan dunia kerja,
terus di masyarakat terjun gitu. Jadi akan terbiasa dan tidak akan kaget, gitu, tidak akan shock dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Gitu mungkin. Jadi banyak keuntungannya lah aktif di organisasi. Jadi buat teman-teman yang dikasih kesempatan untuk bisa kuliah, jangan sia-siakan kesempatan untuk ikut organisasi ya. Iya. Kayak teman-teman BEM ini mana? Keren banget. Keren ini, kreatif. Betul. Gak pernah menyangka gitu, maksudnya kita bisa bikin acara yang seperti ini. Kalau bukan dari teman-teman BEM kayak gini kan, kreativitasnya mungkin hanya sebatas angan-angan. Kalau misalkan kita cuman ya bekerja sendiri, kalau misalkan tergabung dalam grup kayak gini kan lebih aktif, lebih inovatif dan edukatif. Mungkin kayak kita sekarang ini ya memberi beberapa informasi kepada teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu juga tentang tupoksi dari Wadik 1 dan juga tupoksi dari DPM Komisi 1. Nah, langsung aja nih Pak, kembali lagi ke Pak Wadik 1. Di masa pandemi ini masih banyak nih Pak kawan-kawan yang kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Ditambah mungkin ada yang ngerasa salah jurusan, segala macam ya Pak. Ada yang masuk kepepet dan pengen dapat gelar aja. Karena belum pernah ke kampus juga, mungkin ada ya untuk mahasiswa baru. Nah, terus menurut Bapak sendiri, gimana caranya agar kita tuh bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita, Pak? Ya, sebetulnya siapa sih yang menginginkan kondisi seperti ini ya. Kemudian lantas ketika kondisi ini sebagai sebuah fakta, apakah kita hanya kemudian harus berpangku tangan? Saya tadi pagi dapat informasi, entah tadi Pak Wadik 3 menyampaikan atau tidak. Ada mahasiswa kita yang mendapatkan juara pertama video film pendek ya. Tadi nyampaikan nggak? Nggak ya? Menyampaikan. Juara film pendek ya. Mahasiswanya bukan mahasiswa komunikasi, mahasiswa KS malah. Oh iya. Ya. Jadi dia bikin video pendek dengan, kalau saya lihat tuh alat sederhana lah itu, mungkin hanya kamera tipe jadul begitu dengan HP, tapi kontennya luar biasa, gitu kan. Nah, hikmahnya apa? Berarti dia bisa move on, bisa dinamis dalam kondisi apapun ya. Artinya dia bisa mengambil momentum ya. Untuk berkompetisi kemudian mendapatkan tempat dalam situasi tersebut. Nah sekarang bahkan dia kalau sudah viral kayak begitu, nanti sudah terbukalah jaringan untuk dia berkiprah ini dan itu. Ya, kalau teman-teman mahasiswa mau lihat, coba cek seperti itu. Videonya sangat sederhana dan kadang-kadang kan suka berpikir begini, nuki mah orang gak bisa. Nah, yang nggak bisa kita itu bagaimana menempatkan diri dalam sebuah momentum. Ya, saya begini, saya punya pelajaran besar ya, ketika Pak Jokowi jadi presiden. Ya, bahkan ke Yanwar pernah bilang bahwa politik itu sebetulnya klaim dan momentum. Kalau itu kawin betul jadilah. Siapa Jokowi? Kalau presiden itu harus orang pinter, presiden jadi profesor lah yang jadi presiden. Dia tukang mebel, gitu kan. Tapi dia bagaimana mengklaim sesuatu pada momentum yang pas. Klaim dia kan belusukan, gitu kan. Klaim dia awalnya apa? Belusukan tuh Jakarta ya. Klaim dia awalnya SMK kan. Ketika dia launch SMK, mobil SMK, yang sekarang mobilnya kita nggak tahu kemana. Tapi dengan mengambil SMK ini, orang menjadi bangga, jangan-jangan ini yang akan mengangkat produk nasional gitu kan. Gitu. Nah tiba-tiba orang bangga kan, wah ini. Kemudian Pak Jokowi waktu wali kota di Solo menolak mobil dinas. Ya, memang untuk apa mobil dinas di Solo kesana kemari deket gitu kan. Seperti wali kota Cimahi misalnya menolak mobil dinas, logis. Karena motornya bolak-balik bisa kan gitu istilahnya. Tapi ini viral menjadi sebuah, wah jangan-jangan ini gitu kan. Kemudian dari situ dia klaim dan momentumnya pas, just dia jadi gubernur gampang. Nah ketika dia jadi gubernur, dia mengklaim bagaimana mencitrakan dirinya itu adalah orang yang dekat dengan masyarakat, belusukan masuk gorong-gorong. Dari situ masyarakat,
jangan-jangan iya ya no berpihak ke masyarakat. Ketika menjadi presiden, sekelas Prabowo itu tumbang. Yang tadinya Jokowi itu datang ke Prabowo tuh suntangan, hormat, kebalik gitu kan. Kenapa? Karena dia bisa memilih klaim dalam momentum yang tepat. Nah, anak ini yang juara ini dia mengklaim, Pak, saya ingin ikutan ini. Benar ternyata jadi. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang aduh jadi mager, beribu kesempatan menjadi hilang dalam kondisi begini, jangan cari celah. Kan kondisi begini bukan buatan RT dan RW, ini buatan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita sebagai hamba yang diciptakannya kan tetap harus move on, ya. Mungkin ini juga terakhir dari saya ya. Kita ingat ada surat Asy-Syak atau ada orang yang disebut Al-Insyirah. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, kan kau sudah diringankan beban-beban yang memberatkan punggungmu. Gitu kan? Kemudian sudah kami tinggikan sebutan-sebutan. Ya. Kemudian selesai satu pekerjaan yang satu, kerjakan yang lain. Sesungguhnya setiap kesulitan ada jalan. 2 kali Allah menyebutkan sesungguhnya ketika di situ ada kesulitan, ada jalan. Gitu kan? Kemudian bertasbihlah kepada Allah. Gitu. Jadi kita tidak ada alasan dengan ayat itu kita cicing di rumah ya lah jo YouTube. YouTube kan banyak, wah ti isuk nepi ka sore nepi ka lieur. Kita kan terus aja informasi masuk tapi kita tidak berkarya. Berarti kita jadi objek orang lain yang berkarya. Udah kita berkarya, produksi. Bedanya kita dengan Korea, bedanya kita dengan Jepang, bedanya kita dengan Cina, bedanya kita dengan orang Eropa, mode of product kita yang berbeda. Gitu kan? Kita ini tidak produktif. Mereka lebih produktif. Gitu. Dalam situasi apapun. Orang kata di iklim yang subtropik, kalau dia musim salju, sekolah libur, diam di rumah, gitu kan. Nah, justru ketika musim salju itulah, dulu belum ada gadget, belum ada segala macam, dia berpikir keras, membuat ide-ide apa segala macam, sehingga kalau kita berbicara inovasi, mereka lah paling dulu. Kalau produk itu sudah mereka yang paling dulu, kalau kita ngikut kan tidak lucu. Paling kita apa? Kita jadi penggunanya, kita menjadi yang menikmati inovasi mereka. Gitu. Tapi bukan berarti inovasi di bidang lain tidak ada. Carilah kita. Selagi sekarang di dunia yang orang kata kita punya bonus demografi ini kalian, ketika teman-teman mahasiswa ini mempunyai keinginan, kemauan untuk berkarya apapun, pasti jadi. Gitu. Tapi kalau sebaliknya dari itu, selamatlah kita disalib oleh orang-orang yang berkreasi. Kita tidak terasa, tiba-tiba, orang lain nyalip. Aduh, batur mah geus kitu. Gitu kan, ayo orang ayo ningalian. Gitu segala macam. Nggak kerasa berjam-jam. Ya, betul. Enggak. Jadi benar tadi ada sangkut pautnya dengan mengikuti organisasi ya. Ya, bisa. Karena itu menjadi kesempatan kita, kalau nggak sekarang kapan lagi. Gitu. Tuh. Nah Pak, kan Kang Yanuar juga nih, dari tadi kan saya terus nih yang nanya, ternyata teman-teman BEM juga nih udah menyediakan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa secara luas. Nah teman-teman, kembali lagi di Talk Show Jejak Kaki bersama Pak Wadek 1 dan Kang Yanuar selaku DPM Komisi 1. Kali ini ada beberapa pertanyaan, tapi satu aja Pak. Satu pertanyaan berarti. Dua berarti sama Kang Yanuar. Dari mahasiswa-mahasiswi FISIP Unpas. Yang pertama ini ditujukan untuk Pak Wadek nih. Kira-kira Pak, tips untuk mahasiswa untuk menghadapi MBKM tuh apa aja sih Pak?
tipsnya? Langsung. Boleh. Oke, selagi teman-teman mahasiswa diberi kesempatan untuk ke depan menikmati program MBKM, identifikasilah potensi atau kompetensi yang paling bisa dikembangkan selain prodi yang sedang digelutinya. Misalnya ada yang dari KS, ada yang dari AP, ada yang dari bisnis, ada yang dari komunikasi. Nah, kompetensi tambahan ya yang bisa dijagokan nantinya apa? Kira-kira dipilih. Misalnya prodi teknologi informasi misalnya, ke sana ke Fakultas Teknik misalnya. Gitu kan. Kemudian dari situ manfaatkanlah ya kesempatan itu sebaik-baiknya dengan mempersiapkan mental, kemudian pelajari kurikulum MBKM itu seperti apa sehingga pada implementasinya program tersebut bermanfaat untuk kemudian menjadi penentu keberhasilan karir Anda ke depan. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman terus berdoa dan berusaha karena jalan selalu ada ya. Wih, mantap ya aku. Selanjutnya untuk Kang Yang Nuar nih. Apakah DPM memiliki program seperti himpunan dan BEM? Apakah DPM memiliki program seperti himpunan dan BEM? Jika ada, apa saja program dan kegiatannya? Oke. Langsung jawab berarti ya. Jadi ya mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang kurang tahu ya DPM itu apa sih kerjaannya gitu kan. Yeah. Karena DPM itu bukan lembaga eksekutif, beda halnya kayak teman-teman di BEM lah, contoh hal misalkan BEM itu bisa ngelakuin kegiatan semacam ini gitu kan. DPM itu enggak. Makanya tadi sebetulnya garis besarnya DPM itu ada 3 terkait legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, jadi bukan DPM yang melakukan program atau kegiatan, tapi DPM lah yang ngawas program-program kerja yang dilakukan sama teman-teman BEM sama di HMJ. Jadi makanya program kerja DPM atau lembaga legislatif dengan eksekutif pastinya berbeda. Kalau misalkan eksekutif, ibarat eksekutif itu memang harus muncul di permukaan gitu kan, memang harus terlihat kerjanya oleh mahasiswa. Beda halnya DPM lah yang ibarat jadi kontrol yang harus ngawas gimana sih berjalannya BEM, himpunan. Nah, DPM lah yang ngawas apakah sesuai misalkan program kerjanya apakah sesuai dengan aturan atau enggak. Nah, itu DPM. Nah, kalau misalkan program-program kerja lainnya ya normatif pada umumnya, maksudnya kayak tadi penyerapan aspirasi, kemudian mungkin nanti perihal advokasi keuangan. Nah, nanti mungkin dibahas sama teman Yanu nanti dari Komisi 3 yang lebih fokus di bidang itu. Jadi program-program antara lembaga legislatif dan eksekutif memang itu tidak akan sama. Dan kalau misalkan ada, ya tadi kayak misal Aspiration Day, masa reses itu menyerap aspirasi dari mahasiswa setiap jurusan. Terus programnya itu ya enggak jauh dari perumusan peraturan atau undang-undang gitu, dari rapat pleno, paripurna gitu. Terus mungkin program-program yang lainnya kayak semisal studi banding dengan kampus lain. Kita berdiskusi atau ambil referensi yang sekiranya bisa kita terapkan di kampus kita. Ya mungkin itu. Jadi makanya mungkin teman-teman juga kurang tahu kerjaannya DPM, tapi kerjaannya DPM itu adalah selebihnya ngawas kegiatan yang dilakukan sama eksekutif. Jadi ketika misalkan ada mahasiswa yang tidak setuju misalkan, atau programnya eksekutif BEM atau himpunan misalkan tidak terasa oleh mahasiswa, nah nanti DPM lah yang akan mengoreksi itu gitu. Jadi segala bentuk kegiatan yang dilakukan eksekutif BEM HMJ, proposal itu harus atas persetujuan DPM. Jadi semisal ini acara dari Dagri kan ya, Departemen Dalam Negeri itu awalnya ngajuin dulu proposal ke DPM, disetujui, kemudian barulah bisa jalan acara ini. Nah,
wilayah-wilayah kerja DPM ya di di ruangan itulah, di wilayah itu kerjanya DPM. Jadi memang nggak kelihatan kerjaannya Benar-benar. gitu. Jadi sejauh ini DPM adalah tim balik layar dari setiap kegiatan. Iya. Oke deh. Nah ini mungkin menjadi segmen terakhir Pak dan Kang dari kegiatan jejak kaki ini. Sebelum ditutup nih, apa sih Pak pesan dan harapan sebagai closing statement juga untuk teman-teman di rumah yang nonton? Pesan harapan saya ya selaku Wadek 1, baik kepada mahasiswa yang sekarang masih tercatat aktif ya, kita tahu kan ya Yanu, yang mahasiswa aktif seluruhnya, mahasiswa aktif FISIP ini sekarang jumlahnya 4.567 ya, seluruh prodi angkatan. Kemudian kalau prodi komunikasi itu kalau nggak salah 1.179 ya jumlahnya. Jadi untuk yang tercatat dan juga apa namanya satu sama lain berinteraksi dengan mahasiswa yang lainnya, jangan berhenti belajar ya. Kemudian sekali lagi semakin tajam mengidentifikasi potensi diri ya. Ketika nanti saat pandemi ini merupakan sebuah momentum untuk kontemplasi, untuk mengidentifikasi diri. Kemudian saat nanti kondisi normal, insya Allah kita nanti tinggal berkiprah ya, berkiprah. Kemudian disitulah kesempatan kita menjadi lebih baik daripada generasi yang lainnya. Gitu. Jadi intinya adalah biarpun bumi bergoncang begitu, tapi tetap kita itu harus punya prinsip, hari ini harus lebih baik dari kemarin, kemudian harus hari esok itu adalah merupakan harus yang lebih baik daripada hari ini. Begitu. Aman kan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Wah, terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Wadek 1. Nah, terakhir untuk Kang Yanuar sendiri pesan dan harapan, enggak untuk teman-teman di rumah yang nonton. Pertama mungkin pesannya buat teman-teman mahasiswa divisi Unpas, terus belajar ya, pada intinya terus belajar, kemudian jangan lupa tetap kalau misalkan main tetap jaga protokol kesehatan tentunya. Terus kemudian jangan stuck atau mandat dengan keadaan hari ini gitu. Teman-teman mahasiswa harus bisa bergerak terus, teman-teman mahasiswa harus terus beradaptasi dengan keadaan sekarang. Sekarang teknologi semakin canggih, kita yang seharusnya bisa memanfaatkan teknologi itu, bukan artinya manusia yang diperdaya oleh teknologi. Jadi teman-teman mahasiswa juga terus bisa berkreatif, terus bisa berinovasi gitu dengan keadaan yang hari ini. Kemudian mungkin harapan buat kampus alma mater kita gitu ya, buat kampus tercinta ya, Yanu cinta pisan lah sama kampus Unpas sebetulnya. Ya mungkin harapannya buat kampus ya, mungkin terus buat pihak fakultas atau birokrat ya, mungkin terus bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul lah, dalam artian alumni Unpas ini tentunya harus bisa menjadi aktor perubahan di dimanapun ya berada lah, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu dari desa atau bahkan di sektor perusahaan atau pemerintahan gitu. Jadi alumni Unpas itu mudah-mudahan gitu ya, ini mah harapan juga, termasuk juga harapan Yanu bisa menjadi aktor perubahan di setiap lini gitu, di setiap sektor kehidupan gitu. Jadi karena hari ini itu memang kita harus terus dituntut karena sebagai mahasiswa juga agent of change gitunya, agen perubahan. Nah, apa yang harus kita rubah? Ya itu pilihan kalian, apa yang akan kalian rubah gitu. Yang pastinya perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih beradab gitu ya. Mungkin itu pesan dan harapannya.
dan mungkin harapan paling utama mah ya semua selalu diberikan kesehatan lah ya. Amin. Mungkin itu. Amin. Itu aja deh. Cukup. Oke deh, jadi kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, Iya. gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih untuk Bapak selaku Wadik 1, terima kasih untuk Kang Yanuar selaku Ketua Komisi 1 DPM sudah Sama-sama. menyempatkan hadir pada Talkshow Jejak Kaki hari ini, dan terima kasih buat teman-teman BEM, terima kasih buat teman-teman yang di rumah udah nonton. Sampai jumpa lagi di Jejak Kaki selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.